Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Adi Murdani Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang sertifikat untuk pendaftaran peserta didik baru tahun 2022 melalui jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Pengusulan sertifikat kejuaraan akademik dan non-akademik. Yang pertama, prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat peserta didik berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau kementerian lainnya, atau lembaga atau instansi atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Jadi yang dimaksud poin pertama ini adalah prestasi bakat peserta didik yang diutamakan adalah kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau kementerian lainnya, atau bisa juga dari lembaga atau instansi organisasi yang resmi yang relevan dengan prestasi peserta didik tersebut. Ya. Lalu yang kedua yaitu kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang atau bidang dari kejuaraan yang diperoleh diutamakan prestasi yang berjenjang. Nah, ini yang berjenjang ini maksudnya adalah prestasi yang dimulai dari tingkat gugus, lalu tingkat kelurahan, lalu tingkat kecamatan, lalu tingkat kota, provinsi, nasional hingga internasional. Ya. Lalu yang ketiga yaitu kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh peserta didik dimulai dari Juli 2019 sampai bulan Februari 2022. Ya. Jadi ini yang diambil adalah Juli 2019 sampai dengan Februari 2022. Jadi jika ada sertifikat yang terbitnya bulan Juli 2018 itu akan tidak diakui, atau misalkan Maret 2022 itu juga akan tidak diakui. Jadi perhitungannya adalah Juli 2019 sampai dengan Februari 2022. Nah, lalu yang terakhir yaitu sertifikat atau surat keputusan pemenang diinput pada sistem Sidanira. Nah, ini nanti sertifikatnya itu nanti diinput dari sistem Sidanira. Nah, ini nanti ada jadwal penyimpanan di informasi menyusul. Nah, ini nanti diupload sama pihak sekolah dan disetujui atau diverifikasi dan validasi dari pihak dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan kota masing-masing. Selanjutnya tingkat kejuaraan. Nah, ini tingkat kejuaraan yang diakui hanya yang paling minimal adalah tingkat kabupaten atau kota, ya. Lalu tingkat provinsi, tingkat nasional, lalu yang terakhir adalah tingkat internasional. Nah, jika ada tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, itu tidak dapat diakui atau tidak dapat diverifikasi dan validasi oleh petugas yang bertugas di suku dinas pendidikan. Selanjutnya yaitu legalisasi sertifikat kejuaraan. Persetujuan atau verifikasi validasi sertifikat kejuaraan dilakukan oleh sistem pada akun Sidanira oleh masing-masing suku dinas. Sertifikat prestasi siswa itu di-scan lalu diupload oleh operator. Nah, nanti untuk menyetujui dan verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh suku dinas pendidikan masing-masing, ya. Lalu yang kedua yaitu sertifikat yang diunggah adalah sertifikat asli. Nah, ini jadi yang di-scan oleh pihak sekolah ataupun orang tua siswa itu adalah sertifikat yang asli, bukan fotokopi. Ya, selanjutnya yang ketiga itu kejuaraan dalam bidang olahraga. Legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten atau kota provinsi sesuai tingkat kejuaraannya. Lalu yang keempat yaitu kejuaraan bidang lainnya. Legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya ada kejuaraan di bidang lainnya yang tidak termasuk dalam Kemendikbud, itu nanti untuk verifikasi atau legalisasinya nanti oleh
penyelenggara atau lembaga yang terlibat dalam kejuaraan tersebut. Selanjutnya contoh kejuaraan. Nah, ini contoh kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya. Yang pertama itu adalah International Mathematics and Science Olympiade atau IMSO. Lalu yang kedua yaitu Kompetisi Sains Nasional KSN atau Olimpiade Sains Nasional OSN. Lalu yang ketiga yaitu Kompetisi Olahraga Siswa Nasional atau KOSN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Lalu yang terakhir yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. Jadi ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Ini ada 4. Selanjutnya yang diselenggarakan oleh di luar Kemendikbud seperti KONI, Dispora atau induk organisasi resmi. Contohnya olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu seni budaya. Lalu yang ketiga yaitu pramuka, minimal LT3 atau tingkat kabupaten atau kota. Jadi pramuka juga minimal harus tingkat kabupaten atau kota jika ada yang memiliki sertifikat pramuka. Nah, ini adalah contoh induk organisasi resmi. Di sini ada 1 sampai dengan 55 ya. Yang pertama yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI, lalu yang kedua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI, lalu yang ketiga yaitu Persatuan Panahan Indonesia Perpani ya, dan seterusnya. Ini sampai dengan 55 ya. Lalu ada juga di sini induk organisasi olahraga fungsional. Contohnya seperti Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Nasional BAPOMI. Lalu yang kedua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia BAPOPSI. Lalu yang ketiga Badan Pembina Olahraga Pegawai Negeri BAPORPRI. Lalu yang keempat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi. Lalu Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga Indonesia. Lalu yang keenam SIWO PWI atau Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, selanjutnya ada contoh sertifikat yang diterima. Nah, ini nanti yang diverifikasi dan validasi oleh suku dinas pendidikan. Ya, yang pertama itu sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi sertifikat itu yang udah valid, yang udah jelas harus terbitan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kejuaraannya ini O2SN tingkat provinsi ya. Sebetulnya seperti ini gambar di sampingnya. Lalu tertulis nama jelas peserta didik sebagai juara 1, juara 2 atau juara 3 dan tanggal pelaksanaan ya. Dan berstempel dan bertanda tangan. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini sertifikatnya itu harus nama peserta didik, bukan nama instansi atau sekolah ya. Jadi kalau nama sekolah itu tidak diakui. Lalu selanjutnya yaitu, nah ini juga contoh sertifikat yang bisa diterima atau diakui nanti pada saat diverifikasi dan validasi oleh pihak suku dinas pendidikan. Itu yang pertama sertifikat dikeluarkan oleh PSSI Kota Jakarta Barat. Ini contohnya seperti yang ada di sampingnya. Ini ada logo PSSI-nya juga, ada logo Pemprov DKI. Lalu yang kedua kejuaraan Liga Junior Asosiasi PSSI Jakarta Barat ya, dan nama instansinya juga ya, dan nama organisasinya. Lalu tertulis jelas nama peserta didik sebagai juara 1, juara 2 ataupun juara 3 dan tanggal pelaksanaan. Ya, lalu yang keempat yaitu ada tanda tangan dan stempel resmi organisasi. Ya. Ini adalah contoh lain dari sertifikat yang bisa diterima. Nah, lalu ini ada contoh sertifikat yang tidak diterima ya. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga yang tidak termasuk dalam induk organisasi resmi. Contohnya seperti yang ada di samping ya. Nah, ini adalah contoh sertifikat yang tidak diterima ya. Lalu selanjutnya ada juga contohnya seperti ini ya. Di dalam sertifikat tidak tertulis sebagai juara 1, juara 2 ataupun juara 3, hanya sebagai peserta. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya punya sertifikat terus tidak ada juaranya, ini juga tidak bisa. Harus ada
prestasi yang diraih, seperti contohnya juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Ya, kalau hanya peserta tidak dapat diakui atau tidak diterima. Ya. Dan sini juga ada contoh yang lain. Ini ada sertifikat menari ya. Sertifikat dikeluarkan oleh sanggar tari yang tidak termasuk dalam induk organisasi resmi ya. Seperti tadi yang saya tampilkan sebelumnya, ada organisasi 1 sampai dengan 55 ya. Itu adalah organisasi resmi yang akan nanti bisa diterima pada saat verifikasi dan validasi oleh suku dinas pendidikan ya. Nah, cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.